Hai semuanya, kita bekerja keras mencari nafkah, mengumpulkan kekayaan, aset, dan yang lain sebagainya. Semua untuk siapa? Ada orang membangun perusahaan, korporasi yang besar, semua untuk siapa? Para pemimpin bangsa bekerja keras mensejahterakan rakyat, menjaga agar negaranya stabil dan maju. Semua untuk siapa? Manusia nggak hidup 1000 tahun di muka bumi ini. Semua itu dilakukan untuk generasi yang selanjutnya. Semua orang akan digantikan oleh generasi yang berikutnya. Oleh karena itu, kita melakukan semua perjuangan itu untuk anak cucu kita. Mari kita melihat hal ini dalam kehidupan orang tua Musa. Ada seorang laki-laki bernama Amram dari suku Lewi menikah dengan perempuan bernama Yokebed dari suku Lewi. Mereka punya anak perempuan, Miriam, punya anak laki-laki, Harun. Nah, pada waktu itu kemudian Firaun menetapkan sebuah aturan untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Ibrani. Ini sebuah tindakan genosida karena Firaun itu takut orang Ibrani bertambah banyak terus. Kalau bayi perempuan dibiarkan hidup. Firaun kasih perintah pada bidan-bidan Mesir untuk bunuh bayi laki-laki orang Ibrani. Tapi nggak berhasil. Akhirnya Firaun memakai sistem pemerintahan dan dia menggerakkan seluruh rakyatnya untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Ibrani. Rakyat Mesir bergerak melakukan hal itu. Nah, mereka dalam ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Ya, mereka kan punya anak laki-laki kan. Yang berikutnya namanya Musa. Disembunyikan 3 bulan. Tapi nggak bisa lama-lama. Dikatakan ayat 3, ia nggak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Oleh sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakal dengan gala-gala dan ter agar air nggak merembes. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, Musa, dalam peti itu, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau atau kumpulan tumbuh-tumbuhan di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan, Miriam, berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Kalau Musa dibiarkan di rumah terus, mati pasti. Kenapa? Tentara Mesir, rakyat Mesir ketika masuk merangsek, mau nggak mau Musa dibunuh. Undang-undang pemerintahan pada waktu itu. Orang tuanya membiarkan, Musa pasti mati. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan, mereka mengadakan penyelidikan. Nggak mungkin kan mereka sengaja taruh di tepi sungai Nil tanpa alasan. Mereka pasti sudah belajar tempat mana yang paling aman, diawasi oleh Miriam. Jam berapa biasanya putri Firaun mandi di sana. Dan benar, putri Firaun mandi di situ. Dan dia lihat, kok ada bayi orang Ibrani dibuka. Wah, dia sayang. Digendong-gendong, ditimang-timang. Akhirnya Miriam mendekat. Tuan putri, ada bayi ya? Apa perlu dicarikan inang penyusu? Apa artinya? Miriam tahu putri Firaun ini kan belum menikah. Dicarikan ibu menyusui mau nggak? Oh ya, kata putri Firaun. Nanti aku bayar ya. Dan kemudian Musa dibawa kembali ke rumahnya di bawah perlindungan putri Firaun. Jadi Musa dibesarkan Tuhan di bawah perlindungan putri Firaun. Orang tua Musa, Amram dan Yokebed, pasti sudah berdoa minta pertolongan Tuhan, mengadakan penyelidikan yang mendalam untuk memastikan Musa selamat dan mereka menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Semua ini mereka lakukan agar Musa bisa hidup dan kelak dia bisa berkarya untuk bangsanya. Mereka nggak hidup hanya bagi diri mereka sendiri, tapi mereka hidup untuk anaknya, bahkan cucu-cucunya, begitu ya. Saudara sekalian, mari kita teladani orang tua Musa. Ketika kita mengambil keputusan apapun dalam hidup kita, jangan hanya memikirkan diri kita, kesenangan kita, tapi pikirkan juga apakah kita membangun keturunan kita atau tidak. Dalam setiap keputusan, tindakan, perkataan yang kita buat, mari kita bangun generasi yang berikutnya. Kita bergereja untuk siapa? Suatu ketika, seluruh pemimpin di gereja akan digantikan oleh orang-orang yang lebih muda. Oleh karena itu, setiap pemimpin gereja sebenarnya tidak sedang membangun kerajaannya sendiri. Nggak sedang membangun monumen sendiri. Tapi dia membangun orang-orang, membangun generasi yang berikutnya. Agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih hebat dibandingkan dari dirinya. Itulah fokus pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita ini orang tua, atau kita ini pemimpin rohani, atau pemimpin yang lain. Tugas kita membangun orang berikutnya. Agar apa yang kita bangun tidak sirna, tapi boleh terus ada dan memuliakan nama Tuhan, bertumbuh. Dan pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah, menjangkau lebih banyak orang lagi. Yuk kita siapkan pekerjaan Tuhan. Kita bangun generasi yang muda, sehingga mereka bisa melanjutkan
melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan sebanyak mungkin manusia di muka bumi ini. Semua itu untuk siapa? Untuk generasi berikutnya. Tuhan memberkati.